Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah di video sebelumnya kita membahas tentang alamat i'rab. Nah, di sini ada penjelasan lebih detailnya lagi sebenarnya. Jadi, yang sebelumnya itu hanya pembahasan singkatnya. Nah, di sini kita akan bahas beserta dengan contoh-contohnya. Ya, kita masuk ya. Falirraf'i arba'u alamatin. Jadi untuk rofa ini dia memiliki 4 tanda. Jadi buat yang belum lihat video sebelumnya, silahkan dilihat dulu video sebelumnya karena ini dia mutasalsil bersambung ya pada episode. Wahia ad-dhammah wal wawu wal alifu wan nun. Nah, jadi untuk tanda rofa ini dia pertama ada dhammah, waw, alif dan nun. Kita masuk ke tanda yang pertama. Di sini ada ad-dhammah. Wa takunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'. Jadi dia menjadi si dhammah ini menjadi tanda rofa pada empat tempat. Dan dia al-ismul mufrad. Yang pertama, ketika dia isimnya isim mufrad. Nahu ja'at talibu, telah datang murid. Nah, maka di sini at-talibu, di sini at-talib adalah isim mufrad tunggal ya, satu murid, satu siswa. Fat-talib fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, dikarenakan si talib ini dia menjadi fa'il, kedudukannya menjadi fa'il ya, karena dia terletak setelah fi'il ini. Fi'ilnya ja'a, fi'il madhi. Lalu at-talib dia fa'ilnya. Karena fa'il pasti kedudukannya, keadaannya selalu marfu, dan tanda rofa'nya dengan dhammah. Kenapa tanda rofa'nya dengan dhammah? Karena dia isim mufrad ya. Isim mufrad tanda rofa'nya dengan dhammah. Wa jam'ut taksir, dan ketika jamak taksir, jadi setiap isim yang dalam bentuk jamak taksir pasti rofa'nya dengan dhammah. Nahu ja'at tullab. Nah, di sini tullab dia menjadi fa'il karena datang setelah fi'il ja'a. Nah, lalu dikarenakan tullab ini dia termasuk jamak taksir, maka at-tullab fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Kita lihat ya. At-tullabu jelas. Wa jam'u muannatsis salim, dan jamak muannas salim. Jadi ketika isim itu berbentuk jamak muannas salim, nahu ja'atit thalibat, maka marfu'nya pasti dengan dhammah. At-thalibat ini dia kedudukannya sebagai fa'il. Kenapa? Karena datang setelah fi'il. Di sini ada fi'il ya. At-talibatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Dia adalah fa'il yang marfu' dan tanda rafa'nya ini adalah dengan dhammah. Gitu. Wal fi'lul mudhari al-mujarradu 'anil nasib wal jazim wa lam yattasil bi syai'in wa lam yattasil bihi syai'un. Dan juga pada fi'il mudhari yang dia itu terlepas dari huruf-huruf nasab, juga huruf-huruf jazm, walam yattasil bihi syai', dan dia tidak bersambung dengan apapun. Jadi ketika fi'il mudhari ini dia tidak kemasukan huruf nasab, tidak kemasukan huruf jazm juga, maka di situ dia marfu dengan dhammah ya. At-talibu yaktubu. At-talib tadi karena dia isim tunggal ya, mufrad, maka dia marfu dengan dhammah. Yaktubu di sini dia fi'il mudhari, tidak kemasukan huruf nasab ataupun jazm, maka dia marfu dengan dhammah. Fa yaktubu, nah maka di sini yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Dia adalah fi'il mudhari yang marfu dan tanda rafa'nya dengan dhammah gitu. Kita masuk ke tanda yang kedua. Di sini tanda yang kedua ada al-waw. Wa takunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain. Dan dia bisa menjadi tanda untuk rafa pada dua tempat. Yang pertama, fi jam'i mudzakkaris salim, pada jamak mudzakkar salim. Misal contohnya ja'al mujtahiduna. Ja'a fi'il, mujtahidun fa'il.
fa'il pasti marfu keadaannya. Lalu karena mujtahidun ini dia termasuk dari jamak mudzakkar salim, maka fa'il ini harus marfu dengan waw, gitu ya. Kenapa nggak dengan nun? Karena nun ini suatu saat nanti bisa hilang, gitu ya, ketika nanti keadaannya dia jadi mudhof, gitu. Fal mujtahidun, maka di sini mujtahidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihil waw, dan tanda rafa'nya adalah dengan waw. Dan keadaan yang kedua di sini wafil asma'il khamsah, dan ketika suatu isim itu dia termasuk dari asma'ul khamsah, maka dia harus selalu marfu dengan waw. Contohnya di sini ada jaa abuka, telah datang ayahmu. Abu di sini dia sebagai fa'il karena terletak jaa, di sini ada fi'il. Nah, karena dia fa'il, maka dia harus marfu. Marfu'nya dengan apa? Marfu'nya dengan waw, karena dia termasuk dari asmaul khamsah. Maka i'rab abu di sini adalah abuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihil waw. Abuka adalah fa'il yang marfu' dan tanda rafa'nya dengan waw, gitu ya. Kita masuk ke tanda yang ketiga. Di sini ada tanda alif. Jadi bisa marfu dengan alif. Wa takunu alamatan lirraf'i fil mutsanna, dan alif ini bisa menjadi tanda rafa ketika dia berbentuk mutsanna, ketika isimnya isim mutsanna. Contohnya ja'a talibani. Nah, di sini talibani. Fattalibani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihil alif li'annahu mutsanna. Maka at-taliban ini dia adalah fa'il yang marfu' wa alamatu raf'ihil alif, dan tanda rafa'nya ini dengan alif. Kenapa dengan alif? Karena dia mutsanna, li'annahu mutsanna. Lalu tanda yang keempat di sini dia marfu dengan nun, atau juga kadang kita bilang bithubutin nun, bithubuti, dengan adanya nun. Wa takunu alamatan lirraf'i fi af'alil khamsah, dan dia bisa menjadi tanda untuk rafa ketika dia masuk ke af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah itu adalah setiap fi'il mudhari yang selalu bersambung dengan aliful itsnain. Contohnya yaktubani, gitu ya. Maka pada kalimat at-talibani, yaktubani, yaktubani i'rabnya bagaimana? Dia adalah fi'lul mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihin nun. Dia adalah fi'il mudhari yang marfu' dan tanda rafa'nya dengan huruf nun. Ini ya di belakang. Jadi di sini perhatikan, bedakan antara at-taliban, yaktuban. Kalau at-taliban dikarenakan dia isim mutsanna, maka dia rafa'nya dengan alif. Tapi kalau yaktuban, di sini yaktuban termasuk dari af'alul khamsah, maka dia marfu'nya dengan nun. Dia marfu' dengan nun. Ya. Nah, ini bukan dengan alif tapi marfu' dengan nun. Wawul jamaah, atau juga setiap yang bersambung dengan waw jamaah, maka dia marfu'nya dengan nun. Contohnya at-tullabu yaktubuna. Nah, di sini at-tullabu dia marfu' dengan dhammah karena dia jamak taksir. Fayaktubuna di sini adalah fi'lul mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihin nun. Jadi dia adalah fi'il mudhari yang marfu' dan tanda rafa'nya adalah dengan nun. Ini juga perhatikan, harus teliti, bedakan antara yang jamak mudzakkar salim dengan dengan af'alul khamsah yang ada wawul jamaahnya. Karena memang kalau dilihat sekilas di sini ada waw sama nun. Jamak mudzakkar salim juga sama, ada waw sama nun juga gitu. Tapi kita harus bedakan mana yang isim, mana yang fi'il. Yaul mukhatabah, atau setiap yang bersambung dengan fi'il yang bersambung dengan yaul mukhatabah, maka dia juga marfu'nya dengan nun. Contohnya anti taktubina, anti taktubina. Nah, ini dengan nun. Ya mukhatabahnya yang ini nih,
Ini ya, nah, kita sebut namanya yaul mukhatabah yang ini. Yang ini kita sebut namanya wawul jamaah. Yang ini kita sebut namanya aliful itsnain. Gitu. Fataktubina, maka di sini taktubin fi'lul mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihin nun. Dia adalah fi'il mudhari' yang marfu' dan tanda rafa'nya adalah dengan nun. Gitu. Ya. Ya, kita masuk selanjutnya ke tanda nasab. Jadi untuk tanda nasab ini dia punya 5 tanda. Al-fathah wal alifu wal kasrah wal ya wa hadfun nun. Jadi kita masuk ke yang pertama. Di sini ada bisa nasabnya dengan fathah, dan ini yang umum dan ini yang asalnya. Wa takunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi. Dia bisa menjadi tanda nasab pada 4 tempat. Pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Tadi sudah kita jelaskan apa itu isim mufrad. Nah, di sini ada afadal muallimu taliba. Guru memberi faidah kepada talib. Nah, di sini kata talib karena kedudukannya sebagai maf'ulun bihi, maka maf'ulun bihi fat-talib maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil fathah, dan tanda nasabnya dengan fathah. Jelas ya? Wa jam'u taksir dan jamak taksir. Contohnya afadal muallimut tullab, yang kita garis bawahi di sini tullab. Nah, di sini fat-tullab maf'ulun bihi mansubun. Maka tullab ini adalah maf'ulun bihi yang mansub dan tanda nasabnya dengan fathah. Wal fi'lul mudhari idza dakhala alaihi nasibun, dan fi'il mudhari ketika dia kemasukan huruf nasab. Fi'il mudhari yang ketika dia kemasukan huruf nasab. Nahwu lan. Nah, di sini ada lan. Dia termasuk huruf nasab. Lan yaktuba. Yaktuba di sini dia mansub dengan fathah. Kenapa mansub? Karena kemasukan lan. Fayaktubu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihil fathah. Maka yaktubu ini dia adalah fi'il mudhari yang mansub dan tanda nasabnya dengan fathah. Lalu yang kedua, di sini tanda nasab bisa dengan alif. Bisa dengan alif. Wa takunu alamatan lin nasbi fi asma'il khamsah, dan dia menjadi tanda nasab ketika dia masuk kepada asma'ul khamsah. Contohnya afadal muallimu abaka. Guru itu memberi faidah atau memberi nasihat kepada ayahmu. Nah, di sini aba karena dia termasuk dari asma'ul khamsah, maka dia mansub dengan alif. Fa abaka maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil alif. Maka abaka di sini dia adalah maf'ulun bihi yang mansub dan tanda nasabnya ini dengan alif. Lalu tanda nasab yang ketiga dengan kasroh. Wa takunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salim, dan dia bisa menjadi tanda nasab. Ingat ya, kasroh biasanya kan jar ya, tapi di sini kasroh tanda nasab ketika dia masuk kepada isim jamak muannas salim. Contohnya afadat hindut tolibati. Nah, di sini at-tolibati karena dia sebagai maf'ulun bihi, ini afadat fi'il, hindun fa'il, lalu at-tolibat maf'ul. Maka at-tolibat adalah maf'ulun bihi yang mansub wa alamatu nasbihil kasrah, dan tanda nasabnya dengan kasrah gitu ya. Jadi untuk yang jamak muannas salim dia nasabnya jadi kasrah, ini dia bisa nasab, bisa untuk khofat atau jar gitu. Jadi kasrahnya bisa 2. Lalu yang tanda yang keempat di sini ada ya. Kapan dia nasab dengan ya? Di sini ada 2 tempat. Yang pertama fil musanna, ketika dia dalam bentuk musanna. Jadi dia mansubnya dengan ya.
Nahwu afadal muallimu talibain. Kita lihat pada kata talibain. Nah, talibain di sini dia mansub dengan ya. At-talibain maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil ya. Maka di sini at-talibain adalah maf'ulun bihi yang mansub dan tanda nasabnya dengan huruf ya. Kenapa? Karena dia mutsanna gitu. Wa fi jam'il mudzakkarin salim, dan setiap isim jamak mudzakkar salim dia mansubnya pasti dengan ya. Contohnya afadal muallimul mujtahidin. Kita garis bawahi yang kata mujtahidin. Karena mujtahidin ini dia sebagai maf'ulun bihi, afada fi'il, muallim fa'il, mujtahidin maf'ul. Maka mujtahidin maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil ya. Dia adalah maf'ulun bihi, kedudukannya dia sebagai maf'ulun bihi. Yang keadaannya bagaimana? Keadaannya mansub. Apa tanda mansubnya? Tanda mansubnya dengan ya. Kok dengan ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Balik lagi ya. Karena dia jamak mudzakkar salim. Lalu yang kelima, di sini tanda nasabnya dengan hadfun nun. Hadfun nun ini berarti nunnya dihapus. Dan ini hanya berlaku untuk fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari dan terkhusus pada af'alul khamsah. Contohnya lan yaktuba. Nah, di sini hadfun nun. Asalnya yaktuba ini yaktubani. Asalnya yaktubani. Tapi dikarenakan kemasukan lan, maka huruf nunnya kita hapus. Begitu juga dengan lan yaktubu. Ini asal katanya dari kata yaktubuna. Nah, dikarenakan kemasukan lan, berarti nunnya kita hilangkan. Lan taktubi, asal katanya dari kata taktubina. Karena kemasukan lan, berarti nunnya kita hapus. Nah, itu dia. Fakullu wahidin min hadhil af'al, dan setiap dari fi'il-fi'il berikut ini adalah fi'il mudhari. Min af'alil khamsah mansub, dari af'alul khamsah yang mansub. Wa alamatu nasbihi hadfun nun, dan tanda nasabnya ini adalah dengan dihapus huruf nunnya. Gitu ya. Insyaallah kita akan yang khafat yang jazam kita akan bahas di video selanjutnya. Syukran la husni ihtimamikum wastima'ikun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.